Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Masih di sesi wawancara pendengar bersama saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita hadirkan topik selanjutnya pendengar. Untuk Anda, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat lakukan pengawasan daging jelang kebutuhan Lebaran. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Abidin SKH, Kepala Disnakeswan Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Abidin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Siap, selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat. Iya baik. Pak, ini menjelang Lebaran biasanya permintaan daging di masyarakat meningkat begitu Pak ya? Siap. Iya, Ya. ini bagaimana kesiapan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Manggarai Barat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran daging di pasaran Pak Abidin? Siap, baik. Dari Labuan Bajo, kantor Dinas Peternakan dan Dinas Teknis Ya. yang melakukan monitor beberapa minggu terakhir ini, terutama persiapan untuk menjelang Lebaran, sangat stabil. Perlu kami sampaikan bahwa dalam rangka menyambut Lebaran tahun ini, Ya. dinas kami telah melakukan berbagai macam hal, masuk di toko, di swalayan, di pasar. Dalam hal ini ada beberapa yang kami yang telah kami lakukan, Ya, Pak. terutama telur segar. Telur segar itu stok yang ada di pasar itu sejumlah 13.500 Oke. kilogram. Oke. Iya. Daging ayam beku 40.000 kilogram. Daging ayam olahan 5.867. Ayam hidup dewasa ayam hidup 8.402 ekor stok yang ada ya. Ya. Sedangkan untuk daging sapi, kerbau, kami lakukan pengecekan tiap hari di tempat pemotongan hewan, di mana total daging yang keluar dari situ itu rata-rata kami hitung 500 kg. Nah, ketersediaan ini, Bapak Ibu semua, adalah persiapan untuk Lebaran. Oke. Sedangkan untuk kegiatan-kegiatan lain di masyarakat, saya kira terpenuhi juga, termasuk kegiatan yang sedang berjalan. Pada kesempatan ini MBG-nya kan dalam waktu 1-2 minggu ini ya, anak-anak sekolah libur. Ya. Sehingga hitung-hitungan kami, apa yang kami sampaikan tadi itu adalah betul-betul untuk kebutuhan masyarakat dan kebutuhan persiapan untuk Idul Fitri. Terima kasih, sekedar info dari kami. Oke, baik Pak Abidin. Ini apa saja langkah-langkah pengawasan yang dilakukan Dinas untuk memastikan daging yang dijual di pasar tetap aman, sehat, utuh, dan halal Pak Abidin? Baik, berkaitan dengan ASU aman, sehat, utuh, dan
halalnya daging-daging yang ada di pasar. Terus terang kami lakukan pengambilan sampel ya. Ya Pak. Pengambilan sampel ini kami lakukan dalam 1 minggu itu 1 kali. Oke. Ya, sehingga menjamin kualitas maupun faktor-faktor lain ya. Ya, faktor-faktor lain kami lakukan pemeriksaan di laboratorium kami, laboratorium TPC, Ya. di mana sampel itu kami ambil termasuk yang dari lapangan. Yang dari lapangan dari beberapa puskeswan, saya perintahkan langsung agar sampel-sampel yang ada di kecamatan, seperti contoh di Pasar Lembor, ya, ya, terus pasar-pasar lain juga yang ada di Manggarai Barat, Ya. agar seperti daging ayam yang terjual di pasar itu diawasi dan diambil sampelnya agar lakukan pengecekan di laboratorium, sehingga nanti daging-daging yang ada ini terus terang yang kami lakukan ini adalah yang ada di pasar. Sedangkan di luar pasar kami juga berupaya untuk melakukan pengawasan. Pengawasan ini yang dilakukan oleh petugas yang ada di puskeswan. Oke. Baik. Oke Pak, ini Kami ya. Oke. Kalau dari masyarakat sendiri Pak, bagaimana cara masyarakat mengenali ciri-ciri daging yang layak konsumsi dan yang tidak layak dikonsumsi, Pak Abidin? di masyarakat itu jelas ya. Pertama, kami sudah lakukan KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi ke masyarakat. Ya. Tiap-tiap kecamatan lewat petugas kami yang ada di kecamatan agar hewan yang sakit tidak boleh dikonsumsi, tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi, apalagi dijual di pasar, tidak boleh dipotong, ya, sehingga nanti dengan kejadian-kejadian yang ada misalnya hewan-hewan sakit itu ditangani dulu oleh petugas kami. Ditangani dulu sampai betul-betul sehat, baru dilakukan pemotongan. Ya, hal ini sudah kami lakukan terutama sekali di rumah potong ya, di rumah potong hewan Baituak. Ya. Kami lakukan pengecekan hewan hidup dulu, ada namanya pemeriksaan antemortem sebelum dipotong dan pemeriksaan setelah potong. Itu yang di RPH. Sedangkan yang di luar kami lakukan sosialisasi di tiap kunjungan ke masyarakat oleh petugas kami, termasuk kami dari dinas juga. Dan yang di pasar-pasar, apabila terjadi di pasar misalnya namanya masyarakat ya, kadang akan monitor, kadang tidak. Tapi saat melakukan kegiatan pengawasan, apabila ada hal-hal yang kami temui, ada kejanggalan, kami akan melakukan penyitaan, ya. Dan selain dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Oke. Ya, saya kira itu. Iya. Oke, baik Pak Abidin. Berarti sejauh ini per hari ini pun untuk stok sendiri daging-daging selama ini akan aman begitu Pak Abidin ya? Aman. Oke, Ya, baik. saya selaku Dinas PNS menyatakan aman. Oke, baik Pak Abidin. Ini pertanyaan terakhir Pak Abidin, mungkin bisa disampaikan imbauan dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada masyarakat dan para pedagang daging agar kebutuhan daging menjelang Lebaran tetap aman dan berkualitas sejauh ini. Ya, baik Bapak Ibu semua, dalam hal ini saya dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa apabila terjadi hewan sakit, ayam, babi, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain, ya perlu disampaikan kepada petugas kami agar tidak terjadi pemotongan penyembelihan hewan-hewan yang sakit, ya, sehingga dikonsumsi oleh banyak orang. Ya, oleh sebab itu sekali lagi saya tegaskan, jangan konsumsi daging-daging yang sudah dicurigai dari hewan sakit dan tas. Terus hal lain juga agar apabila terjadi ditemukan peredaran keluar masuk daging
ayam, telur maupun hewan hidup lainnya apabila dicurigai, maka perlu disampaikan kepada kami. Ya, di tiap kecamatan ada petugas kami yang bertugas melayani, siap membantu keluh kesah dari bapak-bapak selaku peternak. Dan terakhir saya sampaikan kepada bapak ibu yang menjalankan ibadah puasa, yang sebentar lagi akan menjalankan Idul Fitri. Selamat menjalankan Idul Fitri dan selamat menunaikan ibadah dengan baik. Semoga yang kurang berkenan, mari kita sama-sama memaafkan, terutama dari kami petugas. Mungkin petugas saya di lapangan, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Selama bertugas untuk dimaafkan. Dan RRI Komodo tetap jaya di udara. Terima kasih, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Abidin. Selamat pagi. Selamat pagi. Kanal Informasi